Situasi Myanmar makin mencekam. Inilah detik-detik polisi Myanmar serbu rumah pendukung Aung San Suu Kyi. Aparat keamanan di Myanmar menangkap sejumlah aktivis anti kudeta militer. Polisi bahkan mendatangi rumah-rumah warga. Berikut rekaman kamera pemantau CCTV warga yang memperlihatkan saat-saat kelompok polisi bersenjata laras panjang menyerbu ke sebuah rumah di Kota Bago. Sekelompok aparat bergegas masuk rumah itu, lalu kemudian memaksa keluar seorang pria dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Pria yang ditangkap belakangan diidentifikasi sebagai seorang anggota pengamanan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Sementara itu, militer menyuruh polisi untuk menembak para demonstran sampai mati. Sejumlah polisi Myanmar diketahui membelot dan melarikan diri ke India setelah mereka menolak untuk menembak para demonstran. Menurut seorang pejabat senior India, sekitar 100 orang dari Myanmar, kebanyakan polisi dan keluarga mereka, telah melintasi perbatasan ke India sejak aksi protes dimulai. Beberapa berlindung di distrik Champhai, Mizoram yang berbatasan dengan Myanmar, di mana Reuters mewawancarai 3 warga negara Myanmar yang mengatakan mereka pernah bertugas dalam kepolisian. Salah satunya Tapeng yang diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa dengan senapan mesin ringannya untuk membubarkan mereka di kota Kamphat, Myanmar pada 27 Februari lalu, namun kopral polisi itu mengatakan dia menolak. Keesokan harinya, seorang petugas menelpon untuk menanyakan apakah saya akan menembak, katanya. Pria berusia 27 tahun itu menolak lagi dan kemudian mengundurkan diri dari kepolisian seperti dikutip dari Reuters pada Rabu 10 Maret 2021. Pada 1 Maret, Tapeng meninggalkan rumah dan keluarganya di Kamphat. Ia melakukan perjalanan selama 3 hari, kebanyakan pada malam hari untuk menghindari deteksi sebelum menyeberang ke negara bagian Mizoram, timur laut India. Saya tidak punya pilihan, kata Tapeng kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Berbicara melalui seorang penerjemah, dia hanya memberikan sebagian dari namanya untuk melindungi identitasnya. Reuters melihat polisi dan juga KTP yang mengkonfirmasi nama tersebut. Tapeng mengatakan dia dan 6 rekannya semuanya tidak mematuhi perintah pada 27 Februari dari seorang atasan yang tidak disebutkan namanya. Tapeng mengatakan, menurut aturan polisi, pengunjuk rasa harus dihentikan dengan peluru karet atau ditembak di bawah lutut. Tapi dia diperintahkan oleh atasannya untuk menembak para demonstran sampai mati. Pengakuan mendapat perintah untuk menembak para demonstran juga datang dari Ngun He yang mengakui ditempatkan sebagai polisi di kota Mandalay. Dia tidak memberikan tanggal atau menentukan apakah perintah itu adalah menembak untuk membunuh. Dia juga tidak memberikan rincian korban apapun. Pria berusia 23 tahun itu juga hanya memberikan sebagian dari nama lengkapnya dan membawa KTP. Ngun Lei mengatakan dia ditegur karena tidak mematuhi perintah dan dipindahkan. Dia mencari bantuan dari aktivis pro-demokrasi online dan menemukan jalannya melalui jalan darat ke desa Phaphai di Mizoram pada 6 Maret. Perjalanan ke India menghabiskan biaya sekitar $143, kata Ngun He. Tapeng dan Ngun He mengatakan mereka yakin polisi bertindak atas perintah militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw, namun mereka tidak memberikan bukti. Menurut dokumen rahasia polisi di Mizoram, 4 polisi Myanmar yang menyeberang ke India setuju dengan pernyataan Tapeng dan Ngun He. Militer menekankan pasukan polisi yang sebagian besar adalah polisi untuk menghadapi rakyat, kata mereka. Dokumen tersebut ditulis oleh petugas polisi Mizoram dan memberikan rincian biografi keempat individu tersebut dan penjelasan mengapa mereka melarikan diri. Dokumen itu tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu karena gerakan pembangkangan sipil mendapatkan momentum dan protes yang diadakan oleh pengunjuk rasa anti kudeta di berbagai tempat. Kami diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa, kata mereka dalam pernyataan mereka kepada polisi Mizoram.
Dalam skenario seperti itu, kami tidak punya nyali untuk menembak orang-orang kami sendiri yang merupakan demonstran damai, kata mereka. Pengakuan berbeda datang dari Dal, pria berusia 24 tahun mengatakan dia telah bekerja sebagai polisi Myanmar di kota pegunungan Falam di barat laut Myanmar. Pekerjaannya sebagai besar bersifat administratif termasuk membuat daftar orang-orang ditahan oleh polisi. Tetapi ketika aksi protes membesar setelah kudeta, dia mengatakan dia diperintahkan untuk mencoba menangkap pengunjuk rasa perempuan sebagai sebuah perintah yang dia tolak. Khawatir dipenjara karena berpihak pada para pengunjuk rasa dan gerakan pembangkangan sipil, dia mengatakan dia memutuskan untuk melarikan diri dari Myanmar. Menurut ketiga anggota polisi Myanmar itu ada dukungan substansial bagi pengunjuk rasa di dalam kepolisian. Di dalam kantor polisi, 90% mendukung pengunjuk rasa tetapi tidak ada pemimpin yang mempersatukan mereka, kata Tapeng yang meninggalkan istri dan 2 putrinya yang masih kecil, salah satunya berusia 6 bulan. Tapeng mengatakan bahwa meskipun dia merindukan keluarganya, dia takut kembali ke Myanmar. Saya tidak ingin kembali, katanya sambil duduk di ruang lantai pertama yang menghadap ke perbukitan hijau yang membentang ke Myanmar. Junta militer Myanmar yang melancarkan kudeta pada 1 Februari dan menggulingkan pemerintahan sipil negara itu tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Junta mengatakan mereka bertindak dengan sangat menahan diri dalam menanggapi apa yang disebutnya sebagai demonstrasi oleh pengunjuk rasa huru-hara yang dituduhnya menyerang polisi dan merusak keamanan serta stabilitas nasional. Protes harian terhadap kudeta tengah terjadi di seluruh wilayah Myanmar dan pasukan keamanan telah bertindak represif. Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan lebih dari 1.800 ditahan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok politik dan juga sebuah kelompok advokasi, mengatakan Reuters belum dapat mengonfirmasi angka tersebut secara independen. Di antara tahanan tersebut adalah peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang memimpin pemerintahan sipil. 600 polisi Myanmar membela dan bergabung rakyat melawan junta militer. Lebih dari 600 personel polisi membela dan bergabung gerakan pembangkangan sipil melawan rezim militer Myanmar. Sejak militer meningkatkan kekerasan untuk membungkam aksi demonstrasi rakyat Myanmar akhir Februari lalu, jumlah personel polisi yang mengundurkan diri terus bertambah secara signifikan. Dilansir dari The Irrawaddy, para personel polisi yang berasal dari aneka divisi seperti divisi investigasi kriminal cabang khusus, polisi keamanan turis hingga polisi keamanan ramai-ramai meninggalkan pos mereka dan bergabung dengan rakyat Myanmar dalam aksi melawan junta militer. Pada Kamis lalu, 4 Maret, lebih dari 500 polisi bergabung dalam gerakan pembangkangan sipil ini dan juga 100 lainnya menyusul pada hari Jumat kemarin.